Fans Borussia Mönchengladbach di Jerman ramai-ramai memuji bek timnas Indonesia Kevin Dix. Kiprah Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026 kembali berlanjut. Kali ini di Fohlen menjamu Union Berlin di Borussia Park pada Sabtu. Hasilnya, Gladbach menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan mereka dicetak Kevin Dix lewat penalti pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-94. Penalti diberikan setelah Hugo Bolin dilanggar Stanley Ensoki di area kotak terlarang. Dengan tenang, Dix melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang yang dikawal kiper Frederik Ronald. Si pemain kelahiran Belanda itu pun terpilih sebagai MVP pertandingan ini. Lesakan Kevin Dix sekaligus menyudahi tren tanpa kemenangan timnya. Sebagai aktor utama dalam keberhasilan tersebut, Dix lantas mendapat banyak pujian dari penggemar Gladbach di Jerman. Pujian tersebut disampaikan lewat media sosial X. Hasil ini membuat Borussia Mönchengladbach mengemas 25 poin dari 24 pertandingan. Kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan kekecewaan besar bagi sepak bola nasional. Dari situ, lembaran baru dibuka dengan kehadiran pelatih anyar John Herdman. Ia diharapkan mampu mengangkat kembali performa timnas Indonesia sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Ujian perdana Herdman hadir melalui FIFA Series 2026. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah turnamen mini yang digelar pada 27-30 Maret di Stadion Gelora Garana Bung Karno. Ajang ini menjadi panggung awal bagi era baru Garuda. Sorotan publik tertuju pada debut sang pelatih. Apakah akan langsung menghadirkan hasil manis atau justru menyisakan pekerjaan rumah? Keyakinan publik tidak muncul tanpa dasar. John Herdman dikenal memiliki reputasi kuat di level internasional. Ia pernah membawa timnas Kanada tampil di putaran final Piala Dunia 2022, sebuah capaian bersejarah. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada proses adaptasi. Herdman harus memahami karakter dan kecenderungan bermain setiap pemain. Itu tidak cukup dilakukan lewat video atau data statistik semata, melainkan melalui interaksi langsung di lapangan. Rencana pemusatan latihan pada pertengahan Maret di Jakarta menjadi krusial. Waktu persiapan yang singkat menuntut sang pelatih bekerja cepat dan presisi. Kini, publik menunggu jawaban di lapangan. Apakah John Herdman langsung memberi dampak instan dan membawa Garuda terbang tinggi, atau proses kebangkitan memang membutuhkan kesabaran lebih panjang? Dean Zandbergen menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu tersebut merupakan striker yang sangat eksplosif dan memiliki visi bermain. Dean juga sadar bahwa dia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Selain bermain sebagai seorang striker, Dean sebenarnya bisa bermain di posisi winger atau sayap. Namun jika dimainkan sebagai winger, dia lebih senang berada di posisi kiri karena dia bisa masuk ke kotak penalti dan mengancam pertahanan lawan. Dean juga mengatakan bahwa ia pernah ke Indonesia dan merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Sejumlah klub mulai mengumumkan nama pemain mereka yang mendapat panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di bawah arahan Nova Arianto. Dari daftar awal, Persija Jakarta menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak. Persija Jakarta melepas 5 pemainnya untuk mengikuti TC, yakni Radityo Raharjo, Muhammad Ibra Ardiansyah Ohorela, Fabio Aska Irawan, Ajmat Mujadid, serta Theo Evan Liming. Nama terakhir langsung mencuri perhatian karena berstatus pemain keturunan Australia. Theo Liming sebelumnya tampil menonjol bersama Persija Jakarta U18 di ajang Elite Pro Academy Super League U18 2025-2026. Ia sempat viral usai mencetak gol spektakuler yang membuat publik mulai melirik potensinya.
Berdasarkan data Transfermarkt, Theo lahir di Perth, Australia pada 20 Desember 2007. Perjalanan karir Theo dimulai di Australia. Pemanggilan 7 pemain ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Timnas U20 Indonesia. Nova Arianto dikabarkan menyiapkan agenda padat berupa 11 laga uji coba internasional sebagai pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027. Program ini diharapkan mampu mematangkan skuad muda, sekaligus memberi pengalaman bertanding di level internasional sebelum menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bisa sedikit bernapas lega jelang FIFA Series 2026. Kandidat pengganti Tom Haye yang absen di turnamen tersebut kini telah ditemukan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan cukup berat jelang FIFA Series 2026. Pelatih kepala John Herdman dituntut bergerak cepat mencari solusi agar performa skuad Garuda tetap kompetitif dalam menghadapi agenda internasional tersebut. Kondisi ini semakin rumit setelah Tom Haye dan Shane Patinama dipastikan absen. Untungnya, John Herdman bisa memanfaatkan Nathan Choi Aon sebagai pengganti Tom Haye di lini tengah. Saat ini ia sedang dalam performa impresif bersama klubnya Willem II. Performa impresif ditunjukkan Nathan Choi Aon bersama Willem II pada musim ini. Pemain 24 tahun itu mencatat rekor menit bermain tertinggi sepanjang karier profesionalnya sejak berkiprah di Eropa. Berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Nathan menjelma menjadi salah satu sosok kunci di skuad Willem II. Kepercayaan penuh dari pelatih membuatnya hampir selalu menjadi pilihan utama dalam setiap pertandingan. Hingga saat ini, Nathan telah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi dengan total 2.332 menit bermain. Pemain kelahiran Rotterdam itu memang kerap dimainkan sebagai bek kiri. Namun, fleksibilitasnya membuat Nathan juga dipercaya beroperasi sebagai winger, bahkan sesekali membantu lini tengah saat tim membutuhkan keseimbangan. Permainan dan menit bermain yang semakin meningkat membuatnya layak dikedepankan untuk dipasang sebagai gelandang pengganti Tom Haye di ajang FIFA Series 2026 nanti. Nama Laurin Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat. Sosok gelandang berbakat yang berkarir di tanah Jerman ini dikabarkan memiliki keterikatan darah dengan Timnas Indonesia. Darah Indonesia tersebut mengalir dari garis keturunan keluarganya yang berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Penampilan impresifnya di kompetisi kasta kedua Jerman bersama klub FC Magdeburg menjadi alasan utama ketertarikan publik. Pemain keturunan Indonesia ini dianggap sebagai aset jangka panjang yang sangat potensial bagi proyek naturalisasi skuad Garuda. Perjalanan karir sepak bola Laurin Ulrich sejatinya berawal dari akademi bergengsi milik klub VfB Stuttgart. Ketatnya persaingan di level utama Bundesliga memaksa sang pemain untuk mencari pengalaman melalui skema peminjaman. Setelah sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di klub SSV ULM 1846, ia memutuskan pindah ke Magdeburg. Sejak saat itu, ia mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih untuk mengawal lini tengah tim. Ketertarikan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap dirinya sebenarnya sudah mulai terendus sejak awal tahun 2025. Sang pemain memberikan sinyal positif bahwa peluang berpindah kewarganegaraan masih tetap ada di masa depan. Kalimat tersebut seolah memberikan angin segar bagi jajaran pelatih Timnas Indonesia yang kini. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner membantu sang klub Fortuna Sittard menang 3-2 atas NEC Nijmegen pada Minggu dini hari WIB. Uniknya, setelah mencetak gol, Justin Hubner langsung membuat selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Fortuna Sittard menjalani laga yang tidak mudah, mengingat mereka harus tandang ke markas NEC Nijmegen. Saat ini, NEC Nijmegen berstatus salah satu klub kuat di Eredivisie 2025-2026. Namun, kondisi di atas tidak membuat Fortuna Sittard gentar. Mantan klub Ragnar Orat Mangoin ini mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. Gol-gol kemenangan Fortuna Sittard dicetak Ivan Marquez di menit 27, Muhammad Ihataren, dan Justin Hubner. Lantas, bagaimana dengan proses gol Justin Hubner ke gawang NEC Nijmegen? Gol bermula dari sepak pojok yang dilepaskan Muhammad Ihataren. Bola yang diarahkan ke tiang jauh langsung disambar Justin Hubner untuk mencetak gol. Seperti yang sudah disampaikan di atas, setelah mencetak gol, Justin Hubner langsung membuat selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Musim ini, Justin Hubner muncul sebagai pemain andalan Fortuna Sittard.